Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, insyaallah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Arab. Untuk hari ini ya, insyaallah kita akan masuk ke bab 2 ya, tentang al-hajj wal umroh. Jadi hari ini kita bahas bab 2 ya. Saya akan membahas dulu dialognya. Kalian bisa buka bukunya halaman 39. Di situ ada dialog ya, dialog yang pertama. Ya, kita akan bahas al-hiwar al-awwal, dialog 1. Ya. Di situ dialognya antara Adira dan Raihan. Oke, sebelum saya bahas terjemahannya, terlebih dahulu saya akan membaca teksnya terlebih dahulu. Oke, silahkan didengarkan. Mata al-utlatu ya Raihan? Al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdi al-utlah? Aqdi al-utlah fi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Kaifa taqdi al-utlata fi Makkah? A'tamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah? Azuru al-Masjid an-Nabawi. Wa aina taqdi ayyam al-'Eid? Aqdiha fi Makkah au fil Madinah. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? Ash'uru bisurur. Baik, itu tadi dialog antara Adira dan Raihan. Baik, saya akan langsung saja membahas keterjemahannya. Yang pertama, mata al-utlatu ya Raihan. Mata itu sendiri adalah kapan? Al-utlah itu adalah hari libur atau liburan. Kemudian ya Raihan itu adalah wahai Raihan. Artinya kapan hari libur wahai Raihan. Selanjutnya al-utlatu fi syahri Ramadan. Tadi al-utlah itu adalah hari libur ya. Fi syahri Ramadan yaitu di bulan Ramadan. Nah, hari libur di bulan Ramadan. Berikutnya aina taqdi al-utlah. Aina itu di mana? Taqdi itu kamu menghabiskan. Al-utlah itu hari libur tadi ya. Jadi artinya adalah di mana kamu menghabiskan liburan atau hari libur. Berikutnya aqdi al-utlata fi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Aqdi itu saya menghabiskan. Kalau tadi taqdi itu kamu menghabiskan, aqdi itu adalah saya menghabiskan. Al-utlah itu tadi libur, fi Makkah al-Mukarramah, di Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Saya menghabiskan liburan di Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Berikutnya, kaifa taqdi al-utlah fi Makkah? Kaifa itu bagaimana? Taqdi itu tadi kamu menghabiskan ya. Al-utlah itu tadi liburan sama, yaitu fi Makkah itu di Mekah. Artinya bagaimana kamu menghabiskan liburan di Makkah? Dia bertanya ya. Kemudian a'tamiru wa asumu wa usalli fil Masjidil Haram. Raihan menjawab, a'tamiru, saya berumroh, wa asumu, dan saya berpuasa, wa usalli, dan saya salat, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Terjemahannya berarti saya berumroh, berpuasa, dan salat di Masjidil Haram. Berikutnya, wa madza taf'alu fil Madinah? Dan wa itu dan ya, maza itu apa ya, taf'alu itu kamu lakukan, fil Madinah itu di Madinah. Terjemahnya, dan apa yang kamu lakukan di Madinah? Raihan menjawab, azuru al-Masjid an-Nabawi. Azuru itu saya berkunjung, al-Masjid an-Nabawi, Masjid Nabawi. Jadi terjemahannya adalah saya mengunjungi Masjid Nabawi.
Berikutnya, wa aina taqdi ayyamal 'id? Wa aina dan di mana taqdi kamu menghabiskan, tadi ya sudah, ayyamal 'id hari-hari raya. Karena ini setelah Ramadan berarti hari raya Fitri ya, Idul Fitri. Jadi terjemahannya adalah dan di mana kamu menghabiskan hari raya? Ya, dipertanya. Kemudian aqdiha fi Makkah au fil Madinah. Ya. Saya menghabiskannya di Mekah atau di Madinah. Berikutnya, bima tash'uru fi Makkah wal Madinah. Apa? Bima itu apa? Tash'uru yang kamu rasakan, fi Makkah wal Madinah di Mekah dan Madinah. Jadi artinya apa yang kamu rasakan di Mekah dan Madinah? Lalu Raihan menjawab, asy'uru bisurur. Asy'ur itu saya merasa, bisurur itu senang. Jadi saya merasa senang, gitu ya. Jadi di sini ada dialog antara Adira dan Raihan tentang rencana liburan ya di bulan Ramadan. Jadi rencananya di sini Raihan akan menghabiskan liburannya di Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah ini dia akan berumroh ya. Sedangkan di Madinah dia akan mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, jadi ini rencana ya, baru rencana. Oke, ini di dialog pertama. Kemudian kita akan lanjutkan ke dialog kedua, al-hiwar ats-tsani, di halaman 40. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 40. Di sini juga Ustazah akan tampilkan ya. Sebelum kita terjemahkan ya, Ustazah akan baca dulu. Ustazah akan bagi dua ya pembahasannya. Jadi 8 baris pertama akan Ustazah terjemahkan lebih dulu ya, baru selanjutnya di 6 baris berikutnya. Oke, Ustazah akan bacakan. Kaifa i'tamarta ya abi? Wasaltu ilal miqat 'inda syuruqi syamsi. Wa madza fa'alta fil miqat? Labistu saubal ihram wa labbaitu bil umrah. Wa mata wasalta ilal masjidil haram? Wasaltu ba'dal asri. Bima sya'arta fil masjidil haram? Sya'artu bisurur. Baik, kita akan terjemahkan sampai sini dulu ya. Ini adalah dialog antara anak dan ayahnya yang bertanya ketika proses ayahnya berumroh. Jadi umrohnya sudah dilakukan. Ya, oke, kita terjemahkan saja dari yang pertama di sini. Kaifa i'tamarta ya abi? Kaifa itu bagaimana? I'tamarta itu berasal dari kata i'tamaro ya, karena ini untuk ke orang kedua ditambahkan i'tamarta. Jadi artinya kamu. I'tamarta berarti kamu berumroh. Ya abi, wahai ayahku. Terjemahannya adalah bagaimana engkau berumroh wahai ayah? Dia anaknya menanyakan proses ya. Ayahnya menjawab, wasaltu ilal miqat 'inda syuruqi syamsi. Wasaltu, asal katanya adalah wasola, artinya sampai. Kalau wasaltu berarti saya sampai, ilal miqat, ke miqat, inda syuruqi syamsi, saat terbit matahari. Aku sampai di miqat, kata ayahnya, saat terbit matahari. Apa itu miqat? Miqat itu adalah perbatasan ya, perbatasan dari sebelum umroh kemudian mulai umroh, itu ya. Ini namanya miqat. Berikutnya, wa madza fa'alta fil miqat? Wa madza dan apa? Fa'alta dari kata fa'ala artinya melakukan, tambah ta berarti kamu. Fa'alta kamu melakukan, fil miqat di miqat. Terjemahannya, dan apa yang engkau lakukan di miqat, kata anaknya.
Ayahnya menjawab, labistu thawbal ihram wa labbaitu bil umrah. Labistu ini dari kata labisa, yaitu memakai, ditambah tu berarti saya memakai. Thawbal ihram, pakaian ihram, wa labbaitu bil umrah. Labbaitu dari kata labba, yaitu bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian ada tambahan tu, yaitu berarti saya bertalbiyah bil umrah, untuk umrah. Terjemahan lengkapnya adalah aku mengenakan pakaian ihram dan bertalbiyah untuk umrah. Sekali lagi, talbiyah itu adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berikutnya, wa mata wasalta ilal masjidil haram. Wa mata, dan kapan? Mata itu kapan? Wasalta, tadi wasala itu sampai, tambah ta berarti engkau sampai, ilal masjidil haram, di masjidil haram. Terjemahannya, dan kapan engkau sampai di masjidil haram, ya. Ayahnya menjawab, wasaltu ba'dal asri. Tadi wasala itu sampai, wasaltu berarti saya sampai, ba'dal asri setelah asar. Saya sampai di masjidil haram tadi ya, setelah asar. Kemudian, bima sya'arta fil masjidil haram. Bima itu apa? Sya'aro itu merasakan, sya'arta berarti engkau merasakan, fil masjidil haram, di masjidil haram. Terjemahannya, apa yang engkau rasakan di masjidil haram. Sya'artu bisurur. Sya'aro tadi merasakan, tambah tu berarti saya merasakan atau aku merasakan, bisurur, aku merasa senang atau saya merasa senang, kata ayahnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ya. Ustazah akan bacakan lagi. Kam syautan tufta haulal ka'bah, tuftu sab'a ashwatin summa sallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Madza fa'alta ba'da dzalika? Sa'aitu ba'da safa baina safa wal marwati sab'a ashwat thumma halaqtu ra'si wa aina khalaqta thawbal ihram khalaqtuhu fil funduq. Oke, kita terjemahkan. Kam syautan tufta haulal ka'bah, berapa kali, ya. Syautan ini putaran, tapi di sini diterjemahkan berapa kali. Tufta, tofa dari kata tofa artinya berkeliling, tufta berarti engkau berkeliling, haulal ka'bah di sekitar Ka'bah. Jadi terjemahannya, berapa kali engkau berkeliling di sekitar Ka'bah. Berikutnya, tuftu sab'a ashwatin. Tuftu dari kata tofa tadi, berkeliling, ada tambahan tu berarti aku berkeliling, sab'a ashwatin, 7 kali putaran. Summa shallaitu rak'ataini, kemudian sholat dari kata sholat, ini sholat, sholat itu berarti saya sholat, rak'ataini 2 rakaat, khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim, ya. Maqam ini bukan makam, ya, bukan makam maksudnya kuburan, tapi maqam ini adalah jejak tapak Nabi Ibrahim saat mendirikan Ka'bah. Oke, berikutnya, madza fa'alta ba'da zalika. Maza itu apa, ya? Fa'alta itu dari kata fa'ala, yaitu melakukan. Fa'alta berarti engkau melakukan. Ba'da zalika, setelah itu. Terjemahannya berarti apa yang engkau lakukan setelah itu, ya, setelah sholat di belakang maqam Ibrahim. Sa'aitu dari kata sa'a, yaitu bersa'i, berlari-lari kecil, tambah tu berarti saya berlari-lari kecil, baina sofa wal marwah, di antara sofa dan marwah, sab'a ashwat, 7 kali bolak-balik, ya. Summa halaqtu ra'si, kemudian saya mencukur rambut, ya. Jadi melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Jadi sa'i itu adalah berlari-lari kecil sebanyak 7 kali, lalu mencukur rambut. Halaqtu, saya mencukur, ya. Halaqo mencukur, halaqtu saya mencukur. Roksi ini sebenarnya kepala, tapi kalau diterjemahkan tidak mungkin kita mencukur kepala, ya. Yang dicukur itu adalah rambut. Oke, berikutnya, wa aina khalaqta thawbal ihram, dan di mana khalaqta dari kata khala'a, yaitu melepas. Khalaqta berarti engkau melepas. Thawbal ihram berarti pakaian
ihram, yaitu dan di mana engkau melepas pakaian ihram, kata anaknya. Ayahnya menjawab, khala'tu fil funduq. Khala'tuhu. Dari kata khala'a tadi ya, melepas. Khala'tu berarti saya melepas atau aku melepas. Hu itu berarti nya. Nya itu kembali ke saubul ihram tadi. Jadi aku melepaskannya fil funduq, di hotel. Saya melepasnya atau aku melepasnya di hotel. Melepas pakaian ihram. Oke, itu dulu ya untuk hari ini yang Ustazah jelaskan. Tadi sudah ada dialog pertama ya, kemudian dialog yang kedua bisa kalian baca-baca, diulangi ya videonya. Kemudian kerjakan tugas berikut. Uktub al-asya tu'malu indal umrah murattaban bil lugha al-arabiyyah. Ya, tuliskanlah hal-hal yang dilakukan saat umroh secara berurutan dengan bahasa Arab. Kalian boleh lihat di dialognya tadi ya, boleh dicontoh tulisannya seperti apa. Yang penting tuliskan saja poin-poinnya. Misalnya 1, apa yang dilakukan. 2, apa yang dilakukan berbahasa Arab. Boleh lihat di dialog tadi. Fahimtum ya, insyaallah. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustazah tunggu tugasnya sampai jam pelajaran selesai. Ya, silakan ditulis, kemudian difotokan, lalu dikirimkan. Nanti Ustazah akan buat link pengumpulan tugas dan Ustazah juga akan share di grup. Oke, syukron atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan ke Ustazah. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana sampai jam pelajarannya selesai.